Tidak ada pengecualian, semuanya adalah kamu. Saya adalah cerita tentang apa yang Anda pikir dan Anda lihat. Byron Katie, semua perang adalah di atas kertas. Acara akhir pekan itu lebih intens dari yang saya harapkan. Dr. Hewland menjelaskan bahwa apapun yang dicari dan dialami seseorang, apapun itu ada di dalam diri kita. Jika Anda ingin mengubah sesuatu, maka lakukan dari dalam, bukan di luar. Konsep umumnya adalah tanggung jawab total. Artinya tidak ada yang bisa disalahkan. Semuanya adalah kamu. Tapi bagaimana jika seseorang diperkosa? Atau bagaimana jika ada kecelakaan mobil? Kami tidak bertanggung jawab untuk itu kan? Tanya seseorang. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda memiliki masalah, Anda ada di sana? Tanya Dr. Len. Konsep umum ini semua adalah tentang tanggung jawab 100% untuk hal apapun, tidak ada pengecualian, tidak ada celah yang membebaskan Anda dari sesuatu yang tidak Anda sukai. Anda bertanggung jawab untuk semua ini, untuk semuanya. Bahkan ketika dia bekerja di rumah sakit jiwa dan melihat pembunuh dan pemerkosa, dia bertanggung jawab. Dia mengerti bahwa mereka bertindak atas dasar memori dari sebuah program. Untuk membantu mereka, dia harus menghapus ingatannya, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan membersihkannya. Inilah yang dia maksud ketika dia mengatakan dia tidak pernah melihat pasien dalam sesi terapi. Dia melihat catatan medis mereka dan diam-diam berkata kepada Tuhan, "Aku mencintaimu, maafkan aku, tolong maafkan aku dan terima kasih." Dia melakukan apa yang dia tahu harus dia lakukan untuk membantu pasien kembali ke keadaan tanpa batas. Saat Dr. Hewland melakukan ini di dalam, pasien sembuh. Dr. Hewland menjelaskan, sederhananya, Ho'oponopono berarti memperbaiki atau memperbaiki kesalahan. Dalam bahasa Hawaii, Ho berarti penyebab dan Ponopono, kesempurnaan. Kesalahan muncul dari pikiran yang tercemar dengan kenangan menyakitkan. Ho'oponopono menawarkan cara untuk melepaskan energi dari pikiran menyakitkan ini, atau kesalahan ini, yang menyebabkan ketidakseimbangan dan penyakit. Singkatnya, Ho'oponopono hanyalah sebuah metode untuk memecahkan masalah, tapi itu bekerja sepenuhnya di dalam diri Anda sendiri. Metode baru dan lebih baik ini diciptakan oleh Morernah, kahuna tercinta yang mengajarkannya kepada Dr. Hewland pada November tahun 1982. Dr. Hewland sebelumnya telah mendengar tentang seorang wanita yang melakukan mukjizat dan mengajar di rumah sakit, sekolah dan bahkan di PBB. Dia bertemu dengannya, melihatnya menyembuhkan putrinya, dan memutuskan untuk belajar bersamanya dan mempelajari metode penyembuhannya yang disederhanakan. Karena Dr. Hewland juga memiliki masalah dengan istrinya saat itu, dia juga memutuskan untuk meninggalkan keluarganya. Ini mungkin tidak biasa. Walaupun ada banyak cerita tentang orang-orang yang meninggalkan keluarga mereka untuk belajar dengan seorang guru spiritual. Dr. Hewland ingin mempelajari metode Morernah, tapi dia tidak langsung menerima caranya yang aneh. Dia mendaftar di kursus yang dia ajarkan dan pergi setelah 3 jam. Dia berbicara dengan roh dan terlihat gila, katanya, "Jadi aku pergi." Dia kembali seminggu kemudian, membayar uang sekolahnya lagi, dan mencoba mengambil pelajaran lain dengannya. Dia masih tidak bisa. Semua yang Morernah ajarkan tampak begitu gila bagi pikiran akademisnya sehingga dia keluar dari seminar sekali lagi. Lalu saya kembali untuk ketiga kalinya dan tinggal di sana sepanjang akhir pekan, katanya kepada saya. Saya selalu berpikir dia gila, tetapi sesuatu yang lain tentang dia berbicara di hati saya. Saya tinggal bersamanya sampai dia meninggal pada tahun 1992. Menurut Dr. Hewland dan orang-orang lain, bahwa metode Morernah, baik secara internal dan swakelola, selalu bekerja dengan sangat baik. Doa-doanya entah bagaimana menghapus ingatan dan rencana hanya dengan melafalkannya. Saya tahu bahwa saya ingin mempelajari liturgi itu dan bahwa saya tidak akan menyerah sampai saya mempelajarinya. Morernah mengisyaratkan metodenya dalam sebuah artikel yang dia tulis untuk buku, I Am a Winner. Saya telah menggunakan sistem lama sejak saya berusia 2 tahun, saya telah memperbarui prosesnya dengan tetap mempertahankan esensi kebijaksanaan kuno. Mabel Katz, dalam buku kecilnya, Jalan Termudah, mengatakan, Ho'oponopono adalah metode pengampunan, pertobatan, dan transformasi. Setiap kali kita menggunakan salah satu alatnya,
Kita mengambil tanggung jawab 100% dan meminta pengampunan untuk diri kita sendiri. Kami belajar bahwa segala sesuatu yang muncul dalam hidup kami hanyalah proyeksi dari program kami. Saya bertanya-tanya bagaimana metode terbaru Morernah tentang identitas diri Ho'oponopono berbeda dari Ho'oponopono tradisional. Dr. Hewlett menjelaskannya sebagai berikut. Identitas diri melalui Ho'oponopono, solusi untuk masalah ini adalah interpersonal. Hanya Anda dan diri sendiri yang terlibat, hanya Anda yang hadir secara fisik, pertobatan diri, pengampunan dari diri sendiri. Tradisional Ho'oponopono, solusi untuk masalah ini adalah non-interpersonal. Seorang ahli menengahi dengan semua peserta untuk solusi masalah. Setiap orang yang terlibat dalam masalah harus hadir secara fisik. Setiap peserta harus bertaubat di depan yang lain dan seorang ahli rata-rata adalah orang yang berilmu untuk menghindari perselisihan. Setiap peserta wajib meminta maaf kepada peserta lainnya. Dalam Ho'oponopono tradisional, orang yang ahli harus terlatih dalam dinamika pemecahan masalah, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk mengatakan apa yang mereka lihat sebagai masalah. Ini selalu menjadi waktu konflik dalam Ho'oponopono tradisional. Karena setiap peserta melihat masalah secara berbeda, saya harus mengakui bahwa saya menyukai metode baru yang diperbarui, karena semuanya terjadi di dalam diri orang tersebut, atau Anda benar-benar tidak membutuhkan orang lain. Ini lebih masuk akal bagi saya. Sejak saya menjadi murid guru Jung seperti penulis buku laris Debbie Ford, Sisi Gelap Pemburu Cahaya, saya sudah mengerti bahwa tempat perubahan adalah dalam diri kita dan bukan lingkungan atau orang lain. Dalam metode Ho'oponopono yang diperbarui, lanjut Dr. Hewlett, Morernah menuntun kita untuk menyisipkan 3 bagian diri, yang merupakan kunci identitas diri. Ketiga bagian ini, yang ada di setiap molekul realitas, mereka disebut Unihipili, anak batin atau pikiran bawah sadar, Uhane, ibu batin atau pikiran sadar, dan Aumakua, ayah batin atau pikiran suprasadar atau pikiran keilahian. Ketika keluarga batin ini harmonis, maka orang tersebut berirama dengan ketuhanan. Dengan keseimbangan ini, kehidupan mulai berjalan. Dengan demikian, Ho'oponopono membantu menemukan keseimbangan, pertama dalam individu dan kemudian dalam semua ciptaan. Dia melanjutkan untuk menjelaskan hal-hal lain tentang metode yang luar biasa ini. Ho'oponopono benar-benar sangat sederhana. Bagi orang Hawaii kuno, semua masalah dimulai dari berpikir, tetapi memiliki pikiran bukanlah masalahnya. Jadi apa masalahnya? Apakah itu semua pikiran kita? Mereka diilhami oleh kenangan menyakitkan, kenangan tentang orang, tempat, atau benda. Intelek tidak dapat memecahkan masalah dengan bekerja sendiri, karena ia hanya tahu bagaimana mengatur, mengorganisir sesuatu. Sama sekali tidak berarti memecahkan masalah. Anda harus membiarkan mereka pergi. Ketika Anda melakukan Ho'oponopono, yang terjadi adalah Tuhan mengambil pikiran yang menyakitkan dan menetralisir atau memurnikannya. Jangan memurnikan orang, tempat atau benda, netralkan energi yang Anda kaitkan dengan orang, tempat, atau benda itu. Jadi tahap pertama Ho'oponopono adalah pemurnian energi itu. Kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi, energi itu tidak hanya dinetralkan, tetapi juga dilepaskan, sehingga ada ruang yang sama sekali baru. Umat Islam menyebutnya kekosongan atau keadaan fitrah. Langkah terakhir adalah membiarkan keilahian masuk dan mengisi kekosongan dengan cahayanya. Untuk melakukan Ho'oponopono, Anda tidak perlu tahu apa masalah atau kesalahannya. Yang harus Anda lakukan adalah memperhatikan masalah apapun yang Anda alami secara fisik, mental, emosional, atau apapun itu. Begitu Anda menyadarinya, maka tanggung jawab Anda adalah segera mulai membersihkan diri, dengan mengatakan, maaf, mohon maafkan saya. Saat melakukan penelitian tentang Morernah, saya juga menemukan DVD wawancaranya dan akhirnya mengidentifikasi doa yang dia bacakan untuk menyembuhkan orang. Apakah dia melihat mereka atau tidak? Liturginya adalah sebagai berikut. Pencipta ilahi, Bapa, Ibu dan anak dalam satu, jika saya, keluarga saya, kerabat saya dan nenek moyang saya telah menyinggung Anda, keluarga Anda, kerabat Anda dan nenek moyang Anda dengan pikiran, kata-kata, perbuatan dan tindakan. Dari awal penciptaan kita di masa sekarang, kami mohon pengampunan Anda. Bangun yang membersihkan.
memurnikan, membebaskan dan menghapus semua kenangan, blok, energi dan getaran negatif dan mengubah energi yang tidak diinginkan ini menjadi cahaya murni. Anda selesai. Apa Anda mengerti bagaimana ini membuka penyembuhan di dalam? Tetapi saya mengerti bahwa itu didasarkan pada pengampunan, rupanya Morernah, dan sekarang Dr. Hewlett merasa bahwa dengan meminta pengampunan, kita membuka jalan bagi manifestasi penyembuhan. Apa yang menghalangi kebaikan kita bukanlah apa-apa, tetapi adalah kekurangan akan cinta. Pengampunan membuka pintu baginya untuk memungkinkan dia kembali ke dalam diri kita. Saya menemukan itu semua menarik. Saya tidak yakin bagaimana Ho'oponopono dapat membantu saya, Anda atau orang yang sakit jiwa. Tapi aku terus mendengarkan. Dr. Hewlett melanjutkan dengan menjelaskan bahwa kita harus mengambil tanggung jawab 100% untuk hidup kita. Tidak ada pengecualian, tidak ada alasan, tidak ada celah. Bisakah Anda bayangkan apa yang akan terjadi jika kita semua tahu bahwa kita bertanggung jawab 100%? Dia bertanya. Tidak peduli berapa banyak pekerjaan yang telah saya lakukan pada diri saya sendiri, saya masih terkesima oleh orang-orang dan situasi yang saya inginkan untuk menjadi berbeda. Saya jauh lebih bisa mentolerir sebagian besar hal yang terjadi dalam hidup saya, tetapi saya juga jauh dari mencintai sepenuhnya setiap saat. Tapi bagaimana saya membuat orang mengerti bahwa kita semua 100% bertanggung jawab atas masalah ini? Tanyanya. Jika kamu ingin menyelesaikan suatu masalah, kerjakan sendiri. Jika masalahnya adalah tentang orang lain, misalnya, tanyakan pada diri sendiri, apa yang terjadi dalam diri saya yang membuat orang ini mengganggu saya? Jika Anda tahu Anda bisa mengatasi situasi apapun, caranya sederhana. Saya minta maaf tentang apapun yang terjadi, tolong maafkan saya. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa jika Anda seorang terapis pijat atau chiropraktor dan seseorang datang kepada Anda dengan sakit punggung, pertanyaan yang harus diajukan adalah, apa yang ada di dalam diri saya yang bermanifestasi sebagai sakit punggung orang ini? Ini adalah cara baru dalam memandang kehidupan, yang membuat kepala pusing. Mungkin sebagian menjelaskan mengapa Dr. Len mampu menyembuhkan semua penjahat yang sakit jiwa itu. Dia tidak bekerja pada mereka, tetapi pada dirinya sendiri. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa di hati kita semua murni, tanpa rencana atau kenangan dan tidak kurang inspirasi. Itu level 0, ada batas 0 di sana. Tapi dalam menjalani hidup, kita seperti seseorang yang masuk angin. Kita mengambil rencana dan kenangan. Kita tidak buruk ketika kita masuk angin, tetapi kita harus melakukan apa yang diperlukan untuk menghilangkannya. Program-programnya sama, kita membawa mereka. Ketika kita melihat program orang lain, kita juga mendapatkannya. Jalan keluarnya adalah membersihkan. Dr. Len berkata, ada jalan keluar dari masalah dan penyakit bagi siapapun yang mau bertanggung jawab 100% untuk menciptakan kehidupan mereka setiap saat. Dalam metode penyembuhan Ho'oponopono Hawaii kuno, individu meminta cinta untuk mengoreksi kesalahan dalam dirinya. Anda berkata, maafkan saya, mohon maafkan saya atas apapun yang terjadi di dalam diri saya dan yang memanifestasikan dirinya sebagai masalah. Cinta mengubah kesalahan batin yang memanifestasikan dirinya sebagai masalah. Dia menambahkan, Ho'oponopono tidak melihat masalah sebagai pengalaman yang mengerikan tetapi sebagai peluang. Masalah hanyalah kenangan yang berulang dan yang memanifestasikan dirinya untuk memberi kita kesempatan lain untuk melihat dengan mata cinta dan bertindak dari inspirasi. Sekali lagi, saya tidak dapat membagikan detail kursus yang lebih dalam. Saya tidak bercanda, saya harus berjanji secara tertulis untuk tidak mengungkapkannya, terutama untuk melindungi privasi para peserta. Tetapi saya dapat memberitahu Anda ini, semuanya berputar di sekitar mengambil tanggung jawab penuh atas hidup Anda. Saya tahu Anda mungkin pernah mendengar ini sebelumnya, dan aku juga, tetapi kita tidak pernah membawanya ke tingkat yang lebih dalam yang mencakup semua yang diajarkan dalam kursus. Tanggung jawab penuh berarti menerima segalanya, bahkan orang-orang yang datang ke dalam hidup Anda dan masalah mereka, karena masalah mereka adalah masalah Anda. Mereka ada dalam hidup Anda. Dan jika Anda bertanggung jawab penuh atas hidup Anda, maka Anda harus bertanggung jawab penuh atas apa yang mereka alami juga. Mungkin ini adalah konsep yang memecah pikiran, membuka pikiran dan membuat otak Anda kram.
Dengan menjalaninya berarti Anda akan mengubah hidup Anda ke tahap yang belum pernah Anda lakukan, bahkan mungkin hanya untuk memahami gagasan tentang tanggung jawab 100%, apalagi sampai menerimanya, adalah di luar apa yang sebagian besar dari kita siap lakukan. Namun, setelah Anda menerimanya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengubah diri Anda untuk membuat seluruh dunia juga berubah. Satu-satunya cara yang aman adalah dengan mengatakan, "Aku mencintaimu." Itulah kode yang membuka kunci penyembuhan, tetapi Anda menggunakannya untuk diri sendiri, bukan orang lain. Masalah mereka adalah masalah Anda. Ingat, jadi mengerjakannya tidak akan membantu Anda. Mereka tidak membutuhkan perawatan, tetapi Anda perlu. Anda harus menyembuhkan diri sendiri. Anda adalah sumber dari semua pengalaman ini. Inilah inti dari metode Ho'oponopono yang disesuaikan dengan masa kini. Silahkan Anda renungkan untuk sementara waktu, dan saat Anda melakukannya, saya akan terus mengatakan, "Aku mencintaimu." Salah satu poin kunci dari kursus akhir pekan ini adalah bagaimana Anda bertindak dari ingatan atau inspirasi, memori berpikir. Inspirasi memungkinkan segala sesuatu terwujud. Sebagian besar dari kita berkembang dengan kenangan, kita tidak menyadarinya karena kita pada dasarnya tidak sadar dengan bagaimana cara kita melihat dunia ini. Tuhan mengirimkan pesan dari atas ke bawah dalam pikiran Anda. Tetapi jika ingatan kita yang bekerja, yang memang hampir selalu kita lakukan, maka kita tidak akan merasakan inspirasi dan tidak bertindak berdasarkan itu. Sebenarnya adalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan Anda sepatah kata pun, tetapi Anda terlalu sibuk dengan kebisingan kepala Anda untuk mendengarnya. Dr. Hewlett membuat beberapa sketsa untuk memperjelas poinnya. Salah satunya adalah segitiga. Dia mengatakan itu adalah kita, individu-individu, di pusatnya tidak ada apa-apa selain keilahian. Itulah tingkat nol di mana ada batas nol. Dari keilahian Anda akan menerima inspirasi. Sebuah inspirasi datang dari yang ilahi. Tetapi sebuah ingatan adalah sebuah program dalam ketidaksadaran kolektif umat manusia. Sebuah program seperti penebusan, sebuah program yang kita bagikan dengan orang lain ketika kita melihatnya di dalamnya. Tantangan kita adalah membersihkan semua program untuk kembali ke level nol, di mana inspirasi bisa muncul. Dr. Hewlett menghabiskan banyak waktu menjelaskan bahwa kenangan dibagi. Ketika Anda menemukan sesuatu yang tidak Anda sukai dari seseorang, Anda juga melakukannya. Tugas Anda adalah membersihkannya, dan dengan melakukan itu, maka itu akan meninggalkan orang lain juga. Bahkan sebenarnya, kenangan itu pada akhirnya akan meninggalkan dunia. Salah satu program atau kenangan yang paling gigih berulang di dunia adalah kebencian perempuan terhadap laki-laki. Dr. Hewlett mengumumkannya, "Saya terus membersihkannya dan itu seperti menyiangi ladang besar yang penuh dengan gulma. Setiap gulma adalah bagian dari kenangan tersebut. Ada kebencian yang mendarah daging antara pria dan wanita. Kita harus menyukainya untuk melepaskannya." Saya tidak mengerti banyak tentang semua ini. Itu tampak seperti model lain atau peta dunia lainnya. Setiap psikolog, setiap filsuf dan setiap agama memilikinya. Saya ikut peduli karena sepertinya itu bisa membantu untuk menyembuhkan seluruh planet. Lagi pula, jika Dr. Len dapat menyembuhkan seluruh bangsal penjahat yang sakit jiwa, apalagi yang tidak mungkin baginya? Namun Dr. Hewlett juga menunjukkan bahwa Ho'oponopono tidaklah mudah. Dibutuhkan sebuah komitmen. Ini bukanlah pendekatan gaya hidup restoran cepat saji seperti McDonald, katanya. Ini bukan jendela restoran cepat saji bagi pengendara yang langsung menerima apa yang mereka pesan. Tuhan tidak menerima pesanan. Dibutuhkan fokus yang konstan untuk membersihkan, membersihkan, dan membersihkan. Dia menceritakan kisah orang-orang yang telah menggunakan metode pembersihan untuk melakukan hal-hal yang orang lain mungkin percaya mustahil. Salah satu kisah tersebut adalah tentang seorang insinyur NASA yang datang kepadanya tentang masalah yang mereka miliki dengan roket. Karena dia datang kepada saya menganggap diri saya bagian dari masalah. Jelas Dr. Hewlett, jadi, saya membersihkannya. Saya mengatakan maaf pada diri saya untuk roket itu. Kemudian, ketika insinyur itu kembali, dia memberitahu saya bahwa roket itu entah bagaimana mengoreksi dirinya sendiri dalam penerbangan. Apakah Ho'oponopono mempengaruhi roket? Dr. Hewlett dan insinyur berpikir begitu. Saya berbicara dengan insinyur, dan dia memberitahu saya bahwa roket tidak mungkin memperbaiki dirinya sendiri. Sesuatu yang lain pasti telah terjadi, mirip dengan keajaiban.
Baginya, pembersihan oleh Dr. Hewlett telah membantu. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya benar-benar menelan cerita itu, tetapi saya juga harus mengakui bahwa saya tidak memiliki penjelasan lain atas apa yang terjadi. Seorang pria mendatangi saya saat istirahat dari kelas saya dan berkata, "Ada tokoh pemasaran internet terkenal yang dinamai menurut nama Anda." Saya tidak tahu apakah dia bercanda, jadi saya berkata, "Benarkah?" "Ya, dia telah menulis banyak buku tentang pemasaran spiritual dan penulisan tentang hipnotis serta tip-tip yang bagus." "Ini saya," kataku. Pria itu terlihat sangat malu. Mark Ryan juga mendengarkan seluruh percakapan itu dan menganggapnya lucu. Tidak masalah apakah orang tahu tentang selebritas saya di internet atau tidak. Karena saya sedang berada di ruang kursus, Dr. Hewlett menyebut saya berkali-kali selama kursus sehingga orang mengira dia ingin membedakan saya dari yang lain. Satu orang bertanya, "Apakah Anda berhubungan dengan Dr. Hewlett?" Saya mengatakan tidak dan bertanya mengapa dia pikir saya mungkin. "Aku tidak tahu, sepertinya dia fokus pada Anda," katanya. Saya tidak pernah merasa dipilih secara negatif. Saya menikmati perhatiannya yang bisa membantu saya secara pribadi memahami penjelasannya. Karena Dr. Hewlett tahu saya telah menulis buku dan memiliki pengikut di internet. Saya yakin sebagian dari dirinya tahu bahwa jika saya mendapatkan pesan penyembuhan ini, saya akan dapat membantu banyak orang. Pada saat itu, saya tidak tahu bahwa dia Dr. Len adalah orang yang diilhami oleh Tuhan, yang sedang mempersiapkan saya untuk menjadi seorang guru, tapi bukan guru bagi dunia, tetapi guru untuk diriku sendiri.